Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Jumat 20 Maret 2020, pekan ketiga Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini dan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkenanlah Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Selalu Dua Arah. Saudaraku terkasih, kita masih dihantui oleh COVID-19, coronavirus sampai hari ini. Beberapa pemimpin daerah maupun pemimpin agama mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka meminimalisir penyebaran coronavirus. Pemimpin gereja Katolik, yakni para uskup, juga mengeluarkan kebijakan itu. Di Keuskupan Agung Semarang, semua kegiatan kegerejaan yang bersifat massal ditiadakan. Misa harian dan misa hari Minggu ditiadakan. Misa akan disiarkan secara streaming online. Jalan salib juga ditiadakan. Bahkan latihan-latihan persiapan pekan suci juga ditiadakan. Rapat-rapat pun tidak diizinkan. Kebijakan ini terpaksa dibuat dengan sebuah kesadaran akan pentingnya kehidupan bersama, akan pentingnya kehidupan sosial. Kebijakan-kebijakan ini akan berdaya guna bila umat dengan sadar menaatinya. Memang ada beberapa orang yang justru memikirkan sebaliknya. Bukankah dalam situasi seperti ini, harusnya semakin banyak orang berdoa dan beribadat? Memang benar. Namun bukan doa dan ibadat yang ditiadakan, melainkan perjumpaan yang bersifat massal. Sedangkan doa dan ibadat tetap harus ditingkatkan secara pribadi, dalam keluarga-keluarga, dan di dalam komunitas-komunitas. Itu harus ada dan wajib dilakukan oleh semua orang beriman.
doa serta ibadat jangan sampai kendor. Seperti cinta kasih Bapa kepada kita, tak pernah kendor sedikit pun entah apapun situasinya. Saya yakin dalam situasi sedih dan cemas seperti sekarang ini, cinta kasih Bapa semakin besar kepada semua orang yang percaya dan menaruh harapan kepadanya. Allah tak pernah meminta balas, namun sebagai manusia berakal dan berperasaan, kita tergerak, kita terdorong untuk membalas cinta kasih Bapa dengan cinta yang sama, supaya cinta menjadi cinta dua arah. Jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus bab 12 ayat 29 sampai dengan 31. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati, kita satukan pengharapan, bahwa dengan lebih mencintai Allah di atas segala-galanya dan mewujudkannya dalam cinta kepada sesama, kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya, serta kita akan membawa kehidupan kepada sesama kita, terlebih dalam situasi sedih dan cemas seperti sekarang ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, semoga dalam situasi kemasyarakatan dan situasi sosial bangsa kami saat ini, kami tidak kendor untuk mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan kami dapat mewujudkannya dalam rasa solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab lewat cinta kami kepada sesama kami, seperti kami mencintai diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan.